Oke, di part 2 ini gue akan ngejelasin terkait dengan kematian Mbah D. Nah, jadi guys, pada Februari 2022 ada kejanggalan terkait kematian Mbah D ini. Saat sebelum terjadi penemuan mayat Mbah D, malamnya Mbah D ini sempat pergi atau bersama dengan Sarmo ya, terkait dengan Sarmo meminta Mbah D untuk membantunya mengangkat kayu potongan ke dalam mobil Grand Max. Nah, setelah malam itu berlangsung, menurut keterangan anaknya Mbah D, yaitu si A ini mendapatkan pesan dari Mbah D kalau bapaknya ini tidak pulang atau menginap di gubuknya ya. Nah, sekitar pukul 20.45 ada pesan voice note dari si Sarmo tersebut ke nomor anaknya Mbah D ini. Jadi pesan tersebut, si Sarmo ini menanyakan keberadaan Mbah D, kemudian dijawablah oleh si A. Lah, kan tadi bersama kamu si bapak saya ini kan. Namun pendapat dari Sarmo ini, dia membalas voice note tersebut kalau Mbah D ini tadi pulang atau izin mendahului. Nah, dari situlah sudah ada kejanggalan guys. Keesokan harinya Mbah D ini tidak kunjung pulang, dan Sarmo juga masih beralibi kalau malamnya dia sudah tidak bersama Mbah D. Si A, anaknya Mbah D ini, sempat mencari keberadaan bapaknya di ladang di sekitaran tempat penggergajian kayu si Sarmo ya. Nah, setelah pukul 12 lebih waktu itu, tanggal 28 Februari 2022, tertemulah jasadnya Mbah D ini di teras ring di ladangnya yang kurang lebih 50 meter dari tempat usahanya Sarmo tersebut. Nah, yang menjadi janggal guys, kondisi ditemukannya Mbah D ini, saat mayatnya ditemukan, di samping Mbah D ini ada sebuah tangki semprot seperti untuk menyiram atau memupuk tanaman ya. Kemudian di tangannya bagian kanan ini ada botol pestisida, namun kosong. Nah, setelah anaknya mengetahui tersebut, mulailah warga ini pada tahu dan penasaran dengan kondisinya tersebut. Saat itu disayangkan sekali tidak ada laporan ke pihak terkait atau puskesmas ya, melainkan dari warga kampung tersebut langsung memakamkan Mbah D ini karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan ya dianggapnya. Dan langsunglah dimakamkan. Setelah 7 hari pemakaman ini, mulailah ada perlakuan dari Sarmo terkait dengan tanah atau ladang yang dimiliki Mbah D ini. Katanya Mbah D ini pernah berwasiat ke Sarmo kalau Mbah D ini punya hutang kurang lebih ratusan ya, kurang lebih 100 jutaan ini kepada Sarmo. Nah, si Sarmo ini pernah mengirimkan pesan terkait dengan hutang yang dimiliki Mbah D ini ke saudara LS, ya ini wanita yang gubuknya juga dekat di gubuknya Mbah D ini. Nah, dari kejanggalan tersebut, si anaknya Mbah D ini kemudian penasaran. Setelah terungkapnya kasus-kasus yang sebelumnya tersebut, polisi membuka kembali kasus Mbah D ini, dan terungkaplah bahwa dari 80% bukti yang mengarah ke Mbah D ini benar-benar terjadi dan terbukti bahwa Sarmo lah pelakunya guys. Untuk fakta kronologi kematian Mbah D akan gue jelasin sekarang. Waktu itu kurang lebih tanggal 27 Februari
2022. Sebelum maghrib, Bade ini diantar anaknya ke tempat usahanya si Sarmo. Saat itu si Sarmo ini ingin meminta Bade untuk membantunya mengirim kayu ke daerah Segae di Kecamatan Girimarto Wonogiri. Nah, setelah berjalan, kemudian si Sarmo ini berangkatlah bersama Bade menggunakan mobil Grand Max yang pernah dimilikinya sebelum kejadian kematian Bapak Naryo ya. Nah, setelah berjalan, di tengah perjalanan ini Sarmo ini berhenti di pinggir jembatan yang ada di jalan sebelum daerah Segae tersebut. Saat berhenti tersebut, Sarmo ini berbincang-bincang sedikit terkait dengan tanah yang ingin dijual Bade tersebut. Nah, sebelumnya Sarmo sudah menyiapkan lagi racun apotas yang ditaruh di dalam botol aqua, guys. Saat itu Bade ini meminum sama dengan korban yang pertama dan kedua. Nah, setelah diminum, langsunglah dia merenggut nyawa di dalam mobil tersebut. Jadi sebelum hilangnya nyawa Pak Sunaryo yang sebelumnya, jadi mobil tersebut sudah pernah merasakan atau membawa mayat, yaitu Mbah D tadi ya. Nah, setelah dirasa kondisinya Mbah D ini benar-benar menghilang nyawanya, kemudian si Sarmo ini membawa mobil tersebut ke tempat usahanya tadi. Saat situasi sudah mulai sepi, kurang lebih pukul 12 malam, lanjutlah Mbah D ini dipindahkan Sarmo ke ladang milik Mbah D yang berada di belakang tempat usaha Sarmo ini, kurang lebih 50 meter. Nah, setelah dipindahkan, Mbah D ini diletakkan di sebelum terasering yang ada di ladang tersebut. Saat itu si Sarmo ini sempat mengirimkan pesan kepada anaknya Mbah D agar tidak ketahuan modusnya tersebut. Kemudian setelah si Sarmo ini meletakkan Mbah D ke terasering di bawah ladangnya tersebut, kemudian si Sarmo ini naiklah ke gubuk milik Mbah D. Kemudian dia menjebol pintu gubuk tersebut dan mengambil satu tangki semprot air ya. Kemudian mengambillah botol pestisida juga. Setelah itu botol dan tangki tersebut diletakkan di samping Mbah D dan tangan Mbah D dipegangi botol pestisida. Nah, kejadian ini kurang lebih baru terungkap sama ya, dari 2022 sampai 2023. Saat itu yang menjadi aneh tersebut, kondisi mayat Bade ditemukan ini seperti dia sedang bunuh diri ya guys, memegang botol pestisida. Nah, karena lama tidak terungkap, kemudian juga tidak ada laporan dari keluarga, maka polisi juga melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan peristiwa janggal tersebut, dan akhirnya benar terungkaplah bahwa si Sarmo pelakunya ya guys. Jadi bener-bener 4 korbannya Sarmo ini bener-bener tragis sekali guys. Nah, untuk detailnya terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Sarmo, gue akan jelasin nanti di part-part selanjutnya ya guys. Masih banyak yang ingin gue ceritakan di segmen-segmen ini, maka jangan lupa ikuti terus Kekuatan Jahat dan like serta subscribe jika kalian suka dengan konten gue. Thank you, gue Sobirin. Salam kekuatan jahat.